Selamat malam pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Kemarin hari Senin ya, kalau tidak salah hari Senin ya, sekitar 100 orang wali santri Mahat Al-Zaitun melaporkan Ken Setiawan di Mabes Polri atas tudingan Ken Setiawan terhadap yang menurut wali santri ini sangat menyakitkan, karena Ken Setiawan ini secara masif mengatakan bahwa dirinya pernah mengantarkan 16 santri untuk dugem. Ya, ini memang sangat liar ya mendengar, dan itu perlu dibuktikan oleh Ken Setiawan. Maka dari pihak wali santri melaporkan Ken Setiawan agar permasalahan ini terbongkar, ya. Jangan menjadi opini yang liar sehingga itu menjadi asumsi negatif di masyarakat. Karena itu pula ya, pernyataan Ken Setiawan itulah yang membuat masa berdemo ke pesantren Al-Zaitun, sehingga memang sangat tepat ya sikap yang diambil oleh wali santri tersebut, ya sangat tepat sekali, agar ucapan atau perkataan Ken Setiawan ini diuji kebenarannya, ya. Bahkan tidak hanya itu, tudingan Ken Setiawan yang lebih keji lagi adalah bahwa pesantren Mahat Al-Zaitun mengizinkan santrinya berzina asal bayar 2 juta untuk menebus dosa. Ini kan tudingan yang sangat keji terhadap sebuah pondok pesantren. Ini kan menghancurkan, merusak citra pondok pesantren. Dan anehnya, ini dipercaya oleh publik. Ya, ini dipercaya oleh masyarakat yang juga justru dalam hal ini masyarakat pesantren. Ada apa dengan masyarakat kita? Ya, dunia pesantren dipojokkan, dunia pesantren jadi berarti ini satu citranya dirusak oleh Ken Setiawan. Kok malah justru Al-Zaitun yang menjadi objek, ya, yang menjadi objek, yang menjadi target untuk dibubarkan, disesatkan, bahkan diharamkan oleh MUI Indramayu. Ini kan logika yang sangat aneh gitu ya. Semestinya kan sebagai muslim, ya, komunitas pesantren atau umat muslim pada umumnya melakukan tabayun. Jangan kecil. Dan tabayun itu bukan seperti yang dilakukan oleh para pendemo ormas-ormas itu. Ya, tabayun bukan membawa massa banyak, ya, berdemonstrasi ke pesantren. Itu bukan tabayun namanya. Tabayun itu adalah datang dengan niat hati yang tulus, dengan hati yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh agama, kiai-kiai dari Madura yang 4 orang itu namanya tabayun gitu. Diterima oleh siapa bilang tertutup, ya, selama memiliki niat baik dan dengan cara yang santun, berakhlak, akan diterima di Al-Zaitun, ya. Tapi kalau dengan cara-cara menyusup,
ya siapa juga orang yang terima ya disusupi rumahnya, karena Al Zaitun itu adalah lembaga pendidikan, bukan sarang bandit ya. Al Zaitun itu ada lembaga pendidikan seperti itu. Maka dalam hal ini saya khususnya ya, kami lah ya, sebagai orang yang prihatin Dia apa biar nggak dengan adanya bodoh. lembaga pendidikan yang Biar nggak diomelin sama bunda. apa namanya, katakanlah hari ini ya sedang diobok-obok lah ya, oleh orang-orang yang tidak jelas kontribusinya kepada negara, kan begitu ya. Dia masih tahu. Kami berharap pada pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap Ken Setiawan. Wali santri sudah melaporkan Ken Setiawan. Kami berharap semoga proses hukumnya dijalankan dengan profesional ya, sesuai dengan visi Kapolri, yaitu Polri yang presisi ya. Di mana dia penai? Karena ini penting ya, ini penting. Ketika Ken Setiawan menebar pernyataan-pernyataan yang memojokkan Al Zaitun, ini perlu dibuktikan kebenarannya atau perlu diuji kebenarannya. Bagaimana caranya? Ya, dengan dilaporkan kepada para penegak hukum sehingga ada sebuah penyelidikan, kemudian meningkat kepada penyidikan ya, dan di situ nanti ada kepastian hukum, akan terbongkar, terungkap semuanya ya, akan teruji kebenaran ucapan daripada Ken Setiawan. Mohon kepada Bapak Mahfud MD untuk ikut mengawasi laporan wali santri terhadap Ken Setiawan. Dan satu lagi ya, ternyata Imam Supriyanto juga DPO ya dalam kasus tanah. Jadi sedikit saya cerita ya teman-teman ya, mengapa ada sebagian masyarakat Indramayu yang menyatakan bahwa tanah Zaitun itu bermasalah. Jadi sebetulnya bukan bermasalah dengan Al Zaitunnya ya, tapi bermasalah dengan Imam Supriyanto selaku pendiri Al Zaitun. Jadi banyak tanah masyarakat ya yang sudah apa namanya katakanlah dikuasai gitu ya, dikelola oleh Al Zaitun. Dan Al Zaitun selaku lembaga atau yayasan sudah mengeluarkan uang untuk membayar tanah kepada pemilik tanah di sekitar yayasan. Namun ternyata uang tersebut tidak sampai ya kepada pemilik lahan. Inilah yang memicu apa namanya konflik di masyarakat. Nah, itu ada di dalam putusan pengadilan ya, gitu. Nanti saya punya datanya itu. Oke. Jadi sebetulnya biang kerok dari kegaduhan hari ini adalah yang pertama Ken Setiawan, yang kedua adalah Imam Supriyanto, yang juga tidak kalah juga hebatnya ya. Kegaduhan ini juga disebabkan oleh pernyataan Wasekjen MUI Pusat yang dengan yakin mengatakan bahwa Syekh Panji Gumilang ini adalah seorang komunis
sangat yakin mengatakan itu. Namun sangat disayangkan ya, Mbah Yai ini menyatakan itu hanya berdasarkan TikTok yang sudah diedit ya. Dan anehnya sampai saat ini Wasekjen MUI tersebut tidak mengklarifikasi ada apa Kagak jelas dah dosennya. dengan Majelis Bentar Ulama nih, kan KTN kan Indonesia. harusnya kalau 3 soal kan 1, Jadi 2, 3 ya. Dia sangat wajar lah ketika gue bingung Syekh mana 1, 2 Al-Zaitun sampai itu 3 nih. tidak mau menerima kehadiran MUI di Al-Zaitun. Oh, iya, Karena MUI sendiri astagfirullahaladzim. ya sudah Langsung ke belakang, aku menjatuhkan dirinya dengan pernyataan Iya, yang karena kan dari menurut 20 saya, B. menurut saya itu pernyataan yang Iya, sekarang tanpa gaya dongeng. dasar yang kuat gitu. Terlalu buru-buru ya menilai, menyimpulkan kesalahan orang lain. Jadi kami berharaplah untuk sekelas MUI itu ya ketika memutuskan apalagi memfatwakan sesuatu, basis datanya ya harus valid gitu. Jangan berdasarkan kepada medsos. Ini bahaya sekali gitu. Semoga kegaduhan ini cepat berakhir ya, dan biang kerok dari kegaduhan ini segera tindak oleh negara ya, karena sangat jelas sekali ya bahwa Ken Setiawan, Umar Abduh, Al-Qaidar, kemudian Imam Sukriyanto mengatakan bahwa Panji Gumilang itu NII yang palsu. Lalu untuk apa diributkan gitu loh. Jadi logika kita coba deh, itu kan NII palsu gitu. Lalu kemudian kok dituding-tuding itu NII kan sudah jelas NII palsu. Dan mereka itu justru yang mendirikan NII dan mereka mengaku bahwa dirinya adalah NII. Jangan-jangan mereka NII itu. Jangan-jangan mereka yang menginginkan Panji Gumilang untuk menerima paham NII itu. Sedangkan dari Panji Gumilang sendiri sudah berkali-kali di SCTP juga sudah menyatakan kemarin ya 3 hari yang lalu ya bahwa bicara NII itu sebetulnya sudah tidak ada. Karena tahun 1962 pimpinan atau imam daripada NII Sekarmaji Maridhan Kartosoewiryo sudah menginstruksikan kepada seluruh umatnya, pada seluruh jajarannya untuk kembali kepada Ibu Pertiwi ya, turun gunung. Dan bahkan beliau sendiri sudah dieksekusi mati, sudah selesai, tidak ada lagi NII sebetulnya. NII itu ada tahun 49 sampai tahun 62, sudah selesai ya. Jadi isu murahan ya mengkaitkan Al-Zaitun dengan NII itu sebetulnya apa itu ya, harusnya segeralah itu para penyebar hoax itu ditangkap dan dipenjarakan sajalah. Kalau mau damai negara ini, kalau mau aman negara ini ya pidanakanlah orang-orang itu. Tangkap orang-orang tersebut, mintai pertanggungjawaban atas statement-statement itu. Jika tidak terbukti, ya penjarakan. Kan ini negara hukum. Ya. Kasihanlah itu lembaga pendidikan yang sedang membangun negara ini. Sudah jelas kan kiprahnya. 20.000 santri sudah diluluskan dan tidak ada satupun yang jadi teroris. 20.000 santri sudah diluluskan dan tidak ada yang menjadi pelaku korupsi. Oke, ya. Demikian. Terima kasih.